Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki perkebunan sawit terluas di dunia pada tahun 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlahnya mencapai 8,9 juta hektar. Sebagian perkebunan sawit di Indonesia merupakan perkebunan rakyat dengan tingkat produktivitas yang rendah. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat, pemerintah meluncurkan program Peremajaan Sawit Rakyat atau biasa disebut PSR dan tercatat sebagai salah satu program strategis nasional. Bagaimana realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat sejauh ini berjalan dan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar terjadi percepatan realisasi penyaluran dana PSR? Kita akan membahasnya dalam Insiders kali ini bersama narasumber kami, Bapak Haji Halikinor, Bupati Kota Waringin Timur. Pak Bupati, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Kabar baik. Iya, alhamdulillah. Baik Pak Bupati, melalui program PSR ini kan pastinya pemerintah ingin melakukan peremajaan sawit rakyat. Bagaimana Bapak melihat tentang perkembangan dari program ini sejauh ini Pak? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kami pemerintah daerah sangat mendukung sekali program PSR ini karena dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya petani kelapa sawit dengan tidak menambah luasan lahan. Karena memang kita ketahui bersama bahwa sawit rakyat ini produktivitasnya tidak sama dengan PBS. Karena mungkin dulu waktu pembangunan itu bibitnya pun bukan bibit dari bibit unggul. Sehingga memang di usia tuanya produktivitasnya juga agak kurang tinggi, kurang banyak. Jadi sehingga memang kami perlu sekali dengan peremajaan ini tentunya lahan tetap tidak bertambah, tetapi produktivitasnya diharapkan untuk lebih baik lagi. Tapi sejauh ini untuk realisasinya dari program PSR ini, apakah sudah sesuai harapan daerah atau belum ya Pak? Realisasinya sudah berjalan, tetapi memang masih belum, masih jauh dari target yang kita harapkan. Karena target kita itu kan 180.000 khusus untuk Kalimantan, terutama untuk luasan kebun masyarakat ini yang ada di Kabupaten Gunung Timur itu kurang lebih 30.496 hektar. Yang terrealisasi baru 536 hektar dari target 400. Jadi tahun ini, sehingga harapan kita ke depan ini bisa ditingkatkan lagi sehingga target itu bisa mendekati dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya Pak, tapi kan ini untuk kelapa sawit sendiri perkebunannya tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia begitu ya Pak. Yang terbesar ada di Sumatera, kemudian ada di Kalimantan, Papua begitu ya, di Sulawesi. Nah ini kira-kira yang membutuhkan target percepatan saat ini di daerah mana? Untuk Kabupaten Gunung Timur, mayoritas perkebunan kelapa sawit rakyat ini berada di daerah tengah dan daerah utara. Nah ini yang perlu percepatan, tapi memang ada beberapa kendala, diantaranya bahwa memang saat ini sebagian kebun sawit rakyat itu berada pada kawasan dan juga ada sebagian yang tumpang tindih dengan perkebunan swasta. Ini yang menjadi kendala sehingga percepatan ini agak terlambat untuk mencapai target yang ditetapkan. Kemudian ada lagi Pak, atau bagaimana reaksi dari para petani sawit yang saat ini ada di wilayah Bapak terkait program ini Pak? Apakah mendapat antusiasme yang cukup tinggi? Kalau masyarakat itu cukup antusias Bu, jadi mereka senang karena ini dibantu. Dibantu, sementara saya katakan di awal tadi bahwa awalnya perkebunan mereka ini bibitnya kurang unggul. Untuk masif dan program PSR ini nanti itu akan dibina, dibimbing, dikawal, dan juga biayanya dibantu oleh pemerintah sehingga mereka sangat antusias mengikuti ini. Hanya tadi saya katakan masih ada beberapa kendala yang harus kita selesaikan, termasuk verifikasi terhadap petani sawitnya itu. Iya, artinya semoga kendala-kendala ini bisa segera tertangani dan semoga program PSR ini bisa dimanfaatkan oleh para petani sawit secara maksimal dan tepat sasaran begitu ya Pak. Baik, Pak Bupati, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, dan demikian program Insiders kali ini, semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.